Semangat pagi. Paradigma. Ya, paradigma di dalam buku The Seven Habits of Effective High People ya, yang dikarang oleh Stephen R. Covey, ada di sana disebutkan paradigma. Sama seperti halnya saya menjelaskan beberapa hari yang lalu terkait dengan video saya bahwa people respond according to their map of reality. Jadi semua orang itu selalu menilai berdasarkan pola pikir yang ada di dalam kepalanya, ya, di dalam pikirannya. Nah, itu di dalam buku The Seven Habits ternyata saya baca ada sekilas terkait dengan paradigma yang isinya hampir sama dengan the map is not territory. Jadi paradigma, asumsi itu juga belum tentu daerah yang sebenarnya. Jadi sering kita mengasumsikan seseorang itu, keadaan itu, wilayah itu berdasarkan apa yang ada di dalam kepala kita. Itu namanya paradigma di dalam buku The Seven Habits of Effective High People yang dikarang oleh Stephen R. Covey. Artinya apa? Paradigma kita, asumsi kita untuk menilai orang lain itu sering tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, sering tidak sesuai dengan sebenarnya. Ya, ada satu cerita di dalam buku The Seven Habits tersebut yang diceritakan oleh Stephen R. Covey. Kita buat contohnya, Stephen R. Covey itu sedang memberikan presentasi terkait dengan The Seven Habits. Ketika Stephen R. Covey menceritakan, ya, menjelaskan tentang isi daripada The Seven Habits itu, ada dua orang bapak-bapak yang duduk di depan. Ya, ada dua orang bapak-bapak yang di depan, dia selalu bercerita, ngobrol terus. Nah, apa yang timbul di dalam peta yang ada di dalam pikiran orang-orang sekitarnya? Mungkin bapak-bapak yang di belakang melihat itu dua orang bapak-bapak itu tidak punya sopan santun. Stephen R. Covey sedang menjelaskan Seven Habits, malah dia ngobrol aja. Itu yang timbul di dalam pola pikir orang-orang yang ada di sekitarnya. Paradigma yang ada di dalam kepala orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, hati-hati. Realita yang sebenarnya belum tentu bapak-bapak itu bercerita. Belum tentu bapak-bapak itu ngobrol. Ya, singkat cerita, selesailah pelajaran yang disampaikan oleh Stephen R. Covey dan semua orang keluar. Namun ada satu bapak-bapak di belakang menanyakan kepada Stephen R. Covey. Begitu dia tanyakan, Pak Stephen R. Covey, kenapa bapak-bapak itu bercerita aja terus sementara Pak Stephen sedang menjelaskan materi Seven Habits? Lalu apa jawaban Stephen R. Covey? Kebetulan orang bapak-bapak yang dua ngobrol tadi sebenarnya mereka bukan ngobrol, tapi satunya itu tidak mengerti apa bahasa yang saya sebutkan, sehingga yang satunya lagi menerjemahkan, jadi translatornya. Jadi mereka sebenarnya bukan ngobrol, tapi menjelaskan apa yang saya ceritakan tadi, apa yang saya jelaskan tadi kepada bapak-bapak yang satunya, karena dia adalah translatornya. Nah, kira-kira paradigma yang protes tadi, apakah ada perubahan? Pasti. Yang tadinya dia berpikir bahwa orang tersebut tidak memiliki sopan santun karena bercerita aja terus, sementara Stephen R. Covey sudah menjelaskan bahwa salah satunya dari mereka adalah translatornya. Pasti ada perubahan paradigma di dalam pikiran bapak-bapak yang protes tadi. Nah, itulah hal yang terjadi selalu di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar orang lain melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau melakukan sesuatu apapun itu, langsung ada paradigma, asumsi yang ada di kepala kita menilai orang itu berdasarkan internal memori kita, internal pikiran kita, pikiran dalam kita. Nah, dan peta yang ada di dalam pikiran kita itu saya sampaikan belum tentu sesuai dengan realita yang sebenarnya. Nah, jadi hati-hati ketika kita menilai orang lain, menjustis orang lain, lihat dulu realita, kenyataan yang sebenarnya.
Jangan sampai kita ngomongin orang lain, menjelekkan orang lain sesuai dengan pola pikir kita. Bisa salah besar loh, bisa salah besar. Jadi perhatikan dulu kenyataan yang sebenarnya. Nah, itu sekilas paradigma yang ada di dalam buku The Seven Habits. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Pencet belnya supaya saya bisa sharing lagi hal-hal yang positif untuk menambah kompetensi teman-teman. Sampai ketemu.